Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Raditya Nanda Rahman. Di video ini, aku akan menunjukkan proses instalasi Ubuntu di VirtualBox. Bahan-bahan yang dibutuhkan sendiri untuk instalasi Ubuntu di VirtualBox itu ada dua. Yang pertama adalah OS Ubuntu-nya itu sendiri. Jadi kita membutuhkan Ubuntu dalam bentuk ISO file yang bisa di-download di website resminya Ubuntu. Yang kedua ada VirtualBox. VirtualBox ini adalah software untuk menjalankan virtual machine atau Ubuntu-nya. Jadi kita menjalankan Ubuntu-nya itu secara virtual. Jika diibaratkan seperti kita menjalankan komputer di dalam komputer kita. Selanjutnya kita ke proses instalasinya. Untuk proses instalasi Ubuntu, kita pertama-tama membuka VirtualBox ya, lalu akan terdapat menu seperti ini. Untuk di awal, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita membuat spesifikasinya terlebih dahulu untuk virtual machine yang akan kita buat. Dengan cara kita menekan button new di sini, lalu akan muncul pop-up yang berisi nama dari operating system yang akan kita buat. Semisal saya akan memberi nama Ubuntu. Lalu di sini ada yang namanya input field folder. Jadi input field folder ini adalah di mana kita akan menyimpan virtual machine kita. Jadi semisal saya ingin menyimpan virtual machine saya di user, Radit, dan di folder VirtualBox VMS. Type dan versinya, ketika kita mengisi nama untuk virtual machine kita, misalkan Ubuntu, VirtualBox ini akan otomatis memilih tipenya sendiri. Misalkan Ubuntu itu adalah distronya Linux, jadi dia otomatis dipilih oleh VirtualBox-nya itu sendiri. Dan versinya juga terdapat banyak, tetapi yang saya download adalah versi 64 bit. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Yang selanjutnya kita klik next. Kita akan dihadapkan dengan menu hardware. Kita akan memilih seberapa besar RAM yang akan kita gunakan untuk menjalankan Ubuntu ini. Untuk RAM sendiri 1 GB itu sama dengan 1024 MB. Jadi ketika kita ingin menggunakan 4 GB RAM, kita hanya perlu 1024 MB dikali 4 saja ketika kita ingin menggunakan 4 GB RAM. Yang kedua ada prosesor. Yang disarankan adalah menggunakan 2 core CPU. Selanjutnya kita klik next. Yang ketiga dihadapkan dengan virtual hard disk. Partisi hard disknya, kita ingin mengalokasikan penyimpanan kita sebesar berapa untuk penyimpanan Ubuntu kita. Jadi saya akan menggunakan 25 GB aja. Lalu klik next dan klik finish. Setelah itu kita akan memasang file ISO kita, file ISO Ubuntu-nya di virtual machine yang telah kita buat tadi, dengan cara kita klik ini. Setelah itu kita pilih menu settings di sini. Setelah itu kita pergi ke storage dan pilih yang gambar kaset seperti ini dan klik di sini. Setelah itu pilih choose a disk file. Nanti kita akan disuruh untuk mencari file ISO kita ada di mana. Setelah ketemu, nanti kita klik, lalu klik open. Selain storage yang harus kita masukkan, terdapat beberapa setting yang mungkin harus kita ubah. Setting pertama yang harus kita ubah itu ada Share Clipboard dan Drag and Drop. Kita ubah ke bidirectional. Jadi kita bisa berbagi file dari antara host OS kita yaitu Windows dan
Ubuntu kita nantinya. Lalu yang kedua, kita akan mengubah settingan networknya. Di sini kita pilih, kita ganti yang NAT menjadi bridge adapter untuk Ubuntu ini bisa berkomunikasi dengan OS lainnya nantinya. Jika sudah selesai men-settingnya, selanjutnya kita klik start di sini untuk menjalankan Ubuntu-nya. Oke, tampilan pertama di sini akan seperti ini ketika kita berhasil masuk. Kita pilih try or install Ubuntu. Klik enter menggunakan keyboard. Kita tunggu. Oke, jadi loadingnya sudah selesai. Akan muncul pop-up seperti ini. Yang di kiri ini kita memilih bahasa yang akan kita gunakan ketika kita menjalankan Ubuntu-nya. Di sini ada banyak bahasa, tapi yang akan saya gunakan sendiri adalah bahasa Inggris. Dan setelah memilih bahasa, kita pilih install Ubuntu. Jika kita memilih try Ubuntu, kita hanya akan mencoba demo Ubuntu-nya saja, bukan menginstalnya secara permanen. Kita pilih. Yang kedua, kita akan dihadapkan dengan pop-up keyboard layout, pilihan keyboard layout. Untuk keyboard layout sendiri, untuk US itu QWERTY seperti yang kita gunakan sehari-hari. Jadi kita akan menggunakan QWERTY saja. Klik continue. Dan selanjutnya ada updates and other software. Kita pilih yang normal installation. Lalu kita checklist other option ini, download updates while installing Ubuntu. Dan yang ini, install third party software for graphic and Wi-Fi hardware and additional media formats. Fungsi dari install third party ini kita untuk memudahkan untuk settingan Wi-Fi dan grafik nantinya sendiri. Untuk kedepannya lebih dimudahkan ketika kita ingin menginstal aplikasi-aplikasi. Selanjutnya kita akan dihadapkan dengan pilihan installation type. Kita pilih yang erase disk and install Ubuntu. Tetapi tenang aja, ini nggak bakal menghapus memori atau disk yang ada karena kita sebelumnya nggak pernah install Ubuntu di komputer kita yang beneran, dan kita hanya menginstalnya secara virtual saja. Jadi klik install now aja. Terus klik continue. Kita tunggu loadingnya. Memang lama. Dan kita pilih region dari negara kita. Kalau aku sendiri itu berada di Jakarta, kita pilih Jakarta. Lalu ada menu istilahnya mungkin profile untuk Ubuntu kita. Kita bisa mengisi apapun yang kita mau. Untuk ini mungkin saya akan mengisikan seperti ini saja. Kita klik continue di sini. Selanjutnya akan menunjukkan proses instalasi Ubuntu-nya. Mungkin proses instalasi di bagian ini bakal agak lama tergantung dengan jaringan internet yang kita miliki. Ketika jaringan internetnya cepat, akan lebih cepat juga loadingnya. Ketika lambat mungkin bisa sampai besok, bisa sampai besoknya lagi, dan seterusnya mungkin. Oke, setelah loading yang cukup sangat lama, installation akhirnya berhasil atau complete. Setelah itu akan muncul menu you need to restart the computer. Klik aja restart now. Oke. Setelah loadingnya berhasil, nanti akan muncul profile yang telah kita buat. Kita klik aja dan kita masukin passwordnya yang tadi telah kita buat. Dan Ubuntu kita telah berhasil.
Kita pilih skip aja, next. Kita pilih yang no aja, terus kita next aja. Kita next saja, mungkin kita belum butuh sekarang, dan Ubuntu kita telah berhasil. Tapi yang biasa dilakukan oleh orang-orang ketika pertama kali install Linux itu adalah kita pergi ke terminal dulu, lalu kita klik sudo apt update. Fungsinya ini untuk mengupdate semua package atau aplikasi yang ada di Ubuntu ini, karena kita mau semuanya kan versi yang terbaru seperti itu. Kita tunggu sampai update-nya selesai, dan setelah selesai akan seperti ini lagi. Dan juga saya akan menunjukkan network untuk yang kita ubah tadi, yang tadinya NAT ke bridge adapter. Jadi ketika kita mengubah jaringannya menjadi bridge adapter, nanti akan muncul di control panel. Lalu kita ke network, pilih network and sharing center, pilih change adapter setting, dan bakal muncul yang punya VirtualBox. Ini ada 2 karena saya punya OS yang lainnya. Jadi nantinya ini kita bakal gunain buat berkomunikasi dengan host OS kita, yaitu Windows atau OS virtual yang lainnya, karena ada sendiri jaringannya, bentuk jaringan fisiknya. Cukup sekian video dari saya, yaitu instalasi Ubuntu di VirtualBox. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.